Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arman Sutomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding single Perfectron dengan Python Keras. Baik, pada line pertama ini cuma komentar atau memo dataset. Artinya kita mempunyai data input, dimana tujuannya belajar pola bahwa outputnya sama dengan 1, dan hanya jika X1 dan X2 sama-sama 1. Dan ini sebenarnya logika AND, di mana satu AND itu sama dengan 1 dan selain itu maka 0. Terus ada import library, di mana import keras ini dipakai buat bikin neural network dan NumPy dipakai buat mengelola array atau matriks numerik. Lalu pada bagian model keras ini membuat model neural network sederhana, di mana sekuensial ini merupakan model berurutan layer demi layer, dan dense artinya layer fully connect, dan unit sama dengan 1 ini output neuronnya yang artinya cuma 1, karena hasil akhirnya hanya 0 atau 1 gitu. Terus input shape ini input itu ada 2 fitur, dan yaitu X1 dan X2. Jadi model menerima 2 angka secara matematis model belajar. Lalu ada model compile. Compile model ini optimizer, yang artinya sama dengan SGD ini merupakan berfungsi untuk update bobot sedikit demi sedikit agar error makin kecil. Dan rumus update-nya itu dia bisa teman-teman lihat. Terus selanjutnya itu ada sel 2, di mana pada bagian ini XS dan YS ini membuat database training, di mana XS inputnya itu 1.1, 1.0 ini artinya data 1 sama dengan X1 sama dengan 1, dan X2 sama dengan 1, dan data 2-nya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, dan begitu juga seterusnya. Terus YS-nya bisa teman-teman lihat outputnya 1, 0, 0, 0. Dan pada sel 3 pada model Sumari ini menampilkan struktur model yang biasanya output 1 dense layer dan jumlah parameternya, karena rumusnya 2 input plus 1 bias itu sama dengan 3 parameter. Jadi model belajarnya W1, W2, dan B. Dan pada sel 4 ini ada wake model get wake, di mana dia akan melihat bobot model biasanya random. Contohnya ini ada array min 0.51, yang artinya W1 itu sama dengan 0,5, W2-nya 0,2, dan biasnya 0,1. Terus pada sel 5 ini model fit itu merupakan bagian dari training model, di mana fit itu melatih model dengan data epochnya itu sama dengan 1000, di mana datasetnya dipelajari 1000 kali, dan semakin banyak epoch maka model makin belajar banyak pola. Dan prosesnya itu ada 4 proses, itu memprediksi, menghitung error, update bobot, dan ulangi. Terus ada pada sel 6 data NP array, di mana dia di sini testing model dan inputnya itu 1.1. Harusnya output ini mendekati 1, misalnya 0.9,5. Nah, ini mendekati 1, teman-teman. 0,738. Artinya model yakin hasilnya 1. Dan sel 7 ini melihat bobot setelah training, dan sekarang bobot berubah jadi dari random jadi hasil belajar. Misalnya W1 sama dengan 2. Misalnya W1 sama dengan 2.1, W2 2.2, dan biasanya itu min 3.
Dan pada sel 8 pada bagian ini komentar dataset baru, maka dia dikasih tahu hubungan data W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 4. Terus pada sel 9 model 12 keras sekuensial, dimana dia akan membuat model kedua, masih 2 input dan 1 output. Nah, terus pada sel ke-10 ini model 12 compile ini nih teman-teman, compile-nya model kedua sama seperti sebelumnya. Lalu database-nya ini XS dan YS. Dan pada sel 11 cek bobot wake model ini, dia akan cek bobot awal model 2. Di sini masih random. Dan pada sel 12 model fit ini merupakan training model 2, sama seperti saya jelaskan tadi. Dia menemukan model bobot yang mendekati W1 sama dengan 2 dan W2 sama dengan 4. Terus pada selanjutnya itu ada sel 13. Di sini dia akan tes model dan inputnya itu X1-nya dia 1 dan X2-nya dia sama dengan 3. Makanya ada komentar seharusnya 1 kali 2 plus 3 kali 4 sama dengan 14. Jika model bagus output sekitar 13,9 atau 14,1. Dan ini outputnya 14,1. Maka artinya sel ini berhasil. Dan pada selanjutnya ada sel 14 atau sel terakhir, dia akan melihat hasil training dan harus mendekati W1 sama dengan 2 dan W2 sama dengan 4. Dan kalau outputnya array 2.0, artinya model sukses belajar. Artinya model sukses belajar formula. Dan kesimpulannya, notebook ini mempunyai 2 latihan. Yang pertama single perceptron klasifikasi dan single perceptron regresi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.